Jadi saya setuju bahwa salah satu faktor yang melahirkan, kalau tidak bisa disebut melahirkan, melanggengkan ideologi terorisme itu adalah ketidakadilan. Baik dalam ketidakadilan ekonomi maupun ketidakadilan politik maupun ketimpangan hak-hak publik internasional. Ketidakadilan ekonomi, kita tahulah yang kaya semakin kaya, yang miskin juga ini cenderung semakin miskin. Ini penyakit global, bukan hanya penyakit Indonesia. Jadi inilah sistem akibat daripada sistem kapitalisme, liberalisme yang mengglobal sekarang ini. Akhirnya kita nggak mungkin memproteksi ada satu negara yang bisa bebas daripada cengkraman kapitalisme, liberalisme ini. Negara mana sih yang tidak tersentuh liberalisme, kapitalisme? Cuman ada negara yang loss proteksinya sama sekali nggak ada orang yang sangat ketat proteksinya. Nah buktinya kita lihatnya di Uni Soviet dulu pun juga berusaha untuk melawan liberalisme, kapitalisme, akhirnya resikonya negaranya harus hancur. Balkanisme kan. Cina sekarang ini itu untungnya dia cepat-cepat mengakomodir liberalisme dan kapitalisme menurut versinya Cina itu sendiri. Nah, yang menjadi masalah sekarang ini Indonesia, karena kita berada dalam posisi silang. Posisi silang kita ini kan artinya kekuatan dunia barat dan dunia timur, Cina dalam hal ini superpower ekonomi di timur, dan Amerika serta Eropa di kekuatan ekonomi di barat. Nah kita ada di antaranya kan. Jadi sangat terkontaminasi oleh barat oriented dan juga Cina oriented, karena kita berada di tengah-tengahnya. Orang barat mau ke timur pasti lewat Indonesia kan. Orang timur mau ke barat pasti lewat Indonesia. Orang utara mau ke selatan lewat Indonesia. Orang selatan mau ke utara lewat Indonesia. Jadi strategi geografis Indonesia ini sebetulnya itu bisa menjadi selling point yang luar biasa, tapi juga bisa menjadi ancaman luar biasa juga. Nah yang kita rasakan sekarang ini adalah terorisme. Terorisme itu kita itu lebih banyak merupakan victim, korban ya, dari sistem global ketidakadilan yang ada di kawasan Timur Tengah. Israel di situ mendemonstrasikan ketidakadilannya kan. Tapi dampaknya karena kita mayoritas umat Islam, ya ibarat satu badan kan. Kalau ada yang sakit, maka itu seluruh badan ikut sakit. Kalau ada orang umat Islam disakiti, seluruh umat Islam juga ikut sakit. Nah kebetulan kita negara mayoritas Muslim, pasti juga kena. Nah ini yang saya ingin saya jawabkan ya, bahwa ketidakadilan ekonomi itu bisa mengobati sedikit, tapi tidak semuanya. Faktor yang menyebabkan lahirnya dan langgengnya terorisme itu. Zakat itu adalah bagian paling kecil kontribusi penganut agama Islam terhadap agamanya. Coba 2,5% kan. Kalau kita bandingkan dengan deposito kita yang ada di bank, apalagi asuransi kan, itu di atas 7% per tahun, 6% per tahun. Nah deposito kita, zakat itu cuma diminta 2,5% per bulan. Jadi seperberapanya. Bandingkan dengan pajak. Pajak itu kan bisa sampai, pajak progresifnya itu bisa sampai 10-20% ya kan. Nah umat kita itu pun zakat pun juga masih malas. Yang 2,5% itu. Belum bicara kita tentang sedekah, infak jariyah, hibah, wasiat, usyr, khumus, dan lain-lain ya kan, jizyah. Nah jadi terlalu pelit seorang umat Islam itu kalau hanya pengeluarannya terhadap agamanya hanya zakat. Mestinya kan satu paket 27 pundi-pundi ekonomi Islam di dalam pengalaman Rasulullah dan sahabat. Yang kita aktualkan cuma satu, zakat saja. Terlalu pelit kita sebagai umat Islam manakala pengeluarannya hanya zakat cuma 2,5%. Padahal keuntungan yang kita peroleh dari mana-mana itu luar biasa. Ada yang orang cukup hanya sarung seperberapanya 2,5% itu kan. Miliar-miliaran uangnya di bank, cuma hanya berapa kodi sarung diberikan kepada fakir miskin. Itu pun juga keluarga dekatnya dikasih.
yang seharusnya bukan untuk mustahik, ya kan. Nah, jadi saya kira pengelolaan zakat itu sendiri juga suatu problem. Yang kedua, ini juga belum dirancang pengeluaran zakat itu untuk berkontribusi terhadap deradikalisasi. Mestinya Basnas, dompet duafa duduk bareng ya dengan BNPT, duduk bareng dengan pemerintah. Nah, bagaimana kalau kita arahkan Basnas tahun ini untuk memperkecil ketimpangan si kaya dan si miskin yang beragama Islam ini, ya kan? Nah, bisa saja kita nanti naikkan. Kita seperti Malaysia. Malaysia itu kan berapa persen pengeluarannya untuk zakat itu menjadi pemotong pajaknya. Seharusnya kami bayar pajak 100 juta, tapi saya sudah bayar zakat 20 juta. Jadi kwitansi pembayaran zakat saya di penghulu itu saya lampirkan, maka jadilah 100 juta, ya kan. Jadi 80 juta bentuk in cash, 20 juta dalam bentuk kwitansi pembayaran zakatnya kan. Kalau kita di sini enggak. Jadi ya zakat itu hanya menjadi pengurang objek pajak. Jadi minim sekali. Nah, jadi saya kira ada dua hal untuk menjadikan zakat sebagai faktor untuk deradikalisasi. Saya tidak optimis karena masih terlalu kecil jumlah pengeluaran zakat, sementara mustahiknya terlalu besar. Yang kedua, ketidakadilan dalam masyarakat itu tidak bisa diselesaikan dengan zakat, harus diselesaikan dengan kebijakan pemerintah. Pajak yang dikumpulkan sekian banyak dari masyarakat ini, peruntukannya itu masih lebih tidak memihak ke rakyat kecil. Tapi tidak bisa disalahkan pemerintah, karena pemerintah juga ingin membangun visi jangka panjangnya kan, membangun infrastruktur yang jumlahnya triliunan, tol laut, tol Sumatera, tol Kalimantan, tol Papua, tol Sulawesi. Coba kalau uang tol-tol itu nanti digunakan dulu untuk memberdayakan masyarakat, saya kira separuh kemiskinan itu bisa terobati di Indonesia. Mungkin kalau itu kita kasih modal, mungkin mereka itu bisa berdaya. Tapi serba salah, karena kalau kita tidak membangun infrastruktur, juga ketinggalan kita nanti. Nah, jadi saya kira skala prioritas ini yang harus kita lakukan. Skala prioritasnya adalah dalam hal apa kita harus prioritaskan infrastruktur, dan dalam hal apa tingkat daruratnya seperti apa kita harus prioritaskan anak-anak yatim piatu dan fakir miskin dulu. Nah, bulan Ramadan ini ada banyak manfaatnya. Coba Anda lihat ya, marak terorisme menjelang Ramadan. Begitu Ramadan tiba itu seperti kekeringan yang dihantam dengan hujan lebat, maka itu adem semua, terorisnya nggak muncul. Menjelang bulan puasa kemarin, ya luar biasa, pemilu keadakan ini sibuk berkampanye, saling menjelek-jelekkan satu sama lain. Begitu Ramadan tiba, adem sekali. Mereka tidak berani berkampanye karena tidak ada kampanye tanpa dosa kan. Nah, jadi ini Ramadan. Jadi kalau perlu kita berharap sebetulnya Ramadan ini 3 bulan berturut-turut ya, nggak bisa. Nah, yang ketiga, Ramadan ini saya nggak tahu apa kekuatan ekonomi yang menggeliat setiap bulan Ramadan, ya kan, di mana deposito yang gede-gede itu sekarang cair untuk pulang kampung. Jadi muncul pasar-pasar kaget, muncul arus uang kota masuk desa sekarang. Ya, jadi uang kota pulang kampung. Akhirnya di pedesaan menggeliat ekonomi. Akibatnya secara politik makroekonomi kita itu kan dolar semakin rupiah kita semakin kuat sekarang ini kan. Tadinya angka psikologisnya itu di atas berapa itu 14.000. Nah, sekarang kan sudah angka psikologisnya turun kembali di bawah 14.000. Ini Ramadan. Jadi paling tidak dampak positif Ramadan yang terasa sekarang ini, ya pengaruh terorisnya anjlok, adem,
ya kan? Yang kedua, politik yang viral yang saling menjelek-jelekkan adem. Kemudian gejolak rupiah dan dolar ini sekarang menjadi normal kembali. Dan tentu kita berharap juga pasca Ramadan ini jangan kambuh lagi, ya kan?